Podcast Network Asia. Halo semuanya, buat para podcaster bingung caranya ngembangin podcast. Nah, coba cek Podmetrics deh. Jadi, Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu mulai dari ngelihat performa podcast kamu, nentuin berapa harga red card-nya, hingga monetisasi konten dengan merek yang cocok. Bukan cuma itu, Podmetrics juga bisa membantu kamu untuk mendapatkan inspirasi dalam buat iklan dari contoh yang sudah ada. Yang paling terbaru, Podmetrics juga punya fitur Pod Earnings dengan berbagai metode pembayaran. Jadi, memudahkan banget untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics. Tunggu apa lagi? Yuk daftar Podmetrics, masukkan kode referralnya melalui link yang ada di deskripsi ya. Di era digital, kamu bisa menjadi miliarder dari streaming game. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas kisah inspiratif dari Tyler Blevins atau dikenal dengan nama Ninja yang merupakan salah satu gamer terkaya di dunia. Berkat game Fortnite, hidup Ninja boleh dibilang berubah drastis. Dia yang awalnya bekerja sebagai karyawan restoran cepat saji, kini masuk dalam kategori gamer dan streamer dengan penghasilan terbesar di dunia. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Tyler Blevins atau dikenal dengan nama Ninja lahir pada tahun 1991. Dia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Pada awalnya, bermain game merupakan hobi bagi Ninja. Dirinya banyak mendapat pengaruh dari ayahnya. Ayahnya suka bermain game, jadi ketika ada game yang baru keluar, ayahnya berdalih membelikan game tersebut untuk anaknya. Tapi kenyataannya, ketika anak-anaknya tidur jam 8 malam, ayahnya lalu bermain game hingga jam 3 pagi. Keluarga mereka juga selalu membeli game konsol yang baru keluar, mulai dari Sega Genesis, Super Nintendo, PlayStation, hingga Xbox. Seperti kebanyakan orang tua, Ninja akan diberikan hadiah waktu untuk main game apabila nilainya bagus. Sejak kecil, Ninja merupakan anak yang kompetitif. Dia selalu ingin jadi yang terbaik. Jika tidak, maka dirinya akan kesal. Bersama kedua kakaknya, Ninja mulai bermain game sejak kecil. Pada umurnya 9 atau 10 tahun, dia diajak oleh saudaranya untuk bermain Halo. Mereka pikir Ninja masih terlalu kecil untuk bermain game ini, tapi tanpa disangka, kedua kakaknya malah dibantai. Maklum saja, dia bisa bermain hingga berjam-jam untuk terus melatih kemampuannya. Hingga pada suatu hari, Ninja ikut dalam turnamen game lokal dan menjadi pemenang. Itu adalah momen dirinya mulai melihat game sebagai hal yang serius, tidak lagi menjadi hobi semata. Ninja pertama kali bermain secara serius pada tahun 2009 dengan mengikuti acara Halo 3 di Orlando. Saat itu, dia masih kuliah sambil bekerja part-time di sebuah restoran cepat saji. Namun pada tahun 2011, nama Ninja mulai dikenal karena memainkan versi permainan yang lebih baru, yaitu Halo Reach. Dia pun sudah bisa menghasilkan sekitar $100 sehari atau setara dengan 1,4 juta rupiah sehari saat streaming di Twitch. Nama Ninja tiba-tiba meledak pada tahun 2012 saat timnya memenangkan Halo 4 2012 MGL Fall Championship dan dia mencetak skor tertinggi di pertandingan terakhir. Inilah yang membuat namanya mulai dikenal secara global. 5 tahun berikutnya, Ninja berhasil memenangkan berbagai kompetisi besar. Dia pun dikenal sebagai artis global dengan jumlah fans yang luar biasa. Bahkan beberapa artis besar pernah main bareng dengan dirinya, seperti Drake dan Travis Scott. Dalam kompetisi game, kamu harus bisa lebih baik dari ratusan atau ribuan orang lainnya. Ini adalah kompetisi yang sangat ketat. Kepopuleran Ninja boleh dibilang cukup mengejutkan. Keluarganya juga tidak menyangka Ninja bisa seperti sekarang. Seperti orang tua pada umumnya, keluarga mereka awalnya sulit menerima ketika Ninja banyak menghabiskan waktu untuk bermain game. Namun, ketika Ninja mulai menghasilkan uang, namanya terkenal di mana-mana, diajak bekerja sama dengan sponsor, pandangan tersebut langsung berubah 180 derajat. Game itu bukan lagi hanya sekedar hobi, namun memang sebuah pekerjaan yang menghasilkan uang. Buat yang penasaran, nama Ninja sendiri muncul saat Tyler bermain game di Halo. Jadi, di game tersebut, ketika ada pemain lain yang sedang mengejarmu,
Lalu kamu berhasil berbelok di tikungan, melompati kepala mereka, dan memukul mereka dari belakang, itu disebut sebagai ninja, atau kamu sedang ninjain pemain lawan. Tyler suka dengan nama tersebut dan menjadikan itu sebagai gamer tag-nya. Ledakan karir ninja berikutnya terjadi saat dirinya mulai fokus streaming game Fortnite pada tahun 2017. Boleh dibilang, kepopuleran Fortnite dan ninja berhubungan satu sama lain. Keahlian ninja dalam bermain Fortnite ditambah kepopuleran Fortnite yang semakin naik mendorong ninja untuk semakin populer. Sebagai gambaran, pada bulan September 2017, follower ninja yang awalnya hanya 500.000 naik menjadi 2 juta hanya dalam hitungan 2 bulan. Lalu pada tahun 2018, Ninja berhasil memecahkan rekor lainnya ketika bermain Fortnite bersama rapper bernama Drake dan menarik lebih dari 600.000 penonton secara live. Ini merupakan perpaduan yang menarik antara musik dan gaming. Kolaborasi ini seketika menjadi headline di mana-mana. Ninja lalu menjadi wajah bagi Fortnite dan Twitch. Banyak brand berlomba-lomba untuk bekerja sama dengan dirinya, mulai dari Red Bull hingga Uber Eats. Ninja juga merupakan pemain e-sport pertama yang muncul di sampul majalah ESPN. Walaupun dirinya merupakan gamer terkenal, Ninja mengatakan kalau menjadi gamer profesional bukan jalan karir bagi setiap orang. Hal ini disebabkan persaingan di e-sport sangatlah ketat dan perlu dedikasi yang luar biasa. Sebagai gambaran, Ninja rutin melakukan streaming bermain Fortnite 10 jam sehari. Kepopuleran yang dicapainya juga tidak berjalan instan, butuh kerja keras, kesabaran, dan kesempatan hingga akhirnya dirinya bisa sampai di posisi sekarang. Ninja juga mengingatkan bagi anak muda yang ingin menjadi profesional gamer, mereka jangan gegabah. Pelajari juga keahlian lain di luar dari bermain game agar kamu bisa mengamankan masa depanmu jika saja karir gamemu tidak berhasil. Pada umur 27 tahun, Ninja boleh dibilang merupakan streamer paling populer di Twitch. Dia berhasil memecahkan rekor 250.000 subscriber aktif. Mungkin saat ini, angka tersebut sudah dikalahkan. Namun pada saat itu, merupakan angka yang fenomenal. Maklum saja, rata-rata subscriber aktif streamer lain di bawah 100.000. Kepopuleran Ninja mulai menurun saat dia memutuskan untuk pindah ke Mixer, layanan streaming yang dimiliki oleh Microsoft dan sekarang sudah tidak beroperasi. Saat itu, Ninja mendapat bayaran mahal untuk bisa akhirnya pindah ke sana. Setelah Mixer tutup, dia sempat berhenti selama sebulan dan mulai fokus streaming di YouTube sebelum kembali ke Twitch. Namun Twitch yang sekarang sudah jauh berbeda dengan yang dulu dia kenal. Akun Twitch-nya tidak lagi menjadi raja di platform tersebut. Mungkin ada beberapa alasan. Pertama, berasal dari pemilihan gamenya. Ninja jarang sekali bermain Fortnite, padahal game ini yang membuat namanya sukses. Saat ini, dia banyak menghabiskan waktu streamingnya untuk bermain Valorant dan League of Legends. Walaupun Ninja tentu saja pemain yang jago, tapi di dua game tersebut sudah dipenuhi oleh banyak streamer baru yang terkenal. Kedua, jumlah streamer yang meningkat. Saat Ninja awal menjadi streamer pada tahun 2018, jumlah streamer tidak sebanyak sekarang. Namun ketika namanya meledak, banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi streamer di Twitch dan YouTube. Situasi ini membuat streaming menjadi sangat kompetitif. Ninja boleh dibilang sebagai streamer veteran, jadi penonton streamingnya lebih banyak didominasi oleh fans lama yang setia. Ketiga, kurangnya game baru. Warzone dan Valorant merupakan dua game paling baru dan sudah ada setahun lebih. Hal ini yang membuat belum adanya kesempatan dirinya untuk kembali bersinar. Namun di balik semua itu, mungkin Ninja menikmati kondisinya saat ini. Bayangkan pada tahun 2018 dan 2019, saat dirinya di puncak kesuksesan, setiap komentar dan pendapat yang diutarakan di dalam live streaming selalu dianalisa oleh fans, streamer lain, hingga media selama berhari-hari. Sebagai contoh, Ninja punya prinsip tidak mau streaming dengan gamers wanita. Hal ini disebabkan jika di dalam live streaming itu ada tanda flirting sedikit saja, maka klip video tersebut bisa dipotong lalu dijadikan clickbait video di mana-mana. Tentu saja situasi tersebut membuat dirinya jadi bahan kritik dan tidak nyaman. Mungkin sekarang dia tidak lagi menjadi streamer nomor 1, namun situasi ini mungkin jauh lebih nyaman bagi Ninja. Tidak ada jalan mudah menuju kesuksesan. Bermain game yang sering dianggap sepele kebanyakan orang bisa menjadi pekerjaan serius apabila dijalankan dengan sungguh-sungguh. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia.
Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.